Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita akan bahas soal ujian akhir semester untuk versi kedua ya. Ini untuk kelas 9 SMP, untuk kelas 9 ya. Untuk SMP kelas 9. Aduh, ribet kali sih ngomongnya. Untuk soal nomor 19. Ini nilai minimum fungsi yang dirumuskan sebagai fx 3x kuadrat min 24x plus 7. Nah, itu adalah berarti di sini yang diminta apa? Nilai minimum teman-teman ya. Nilai minimum ini didapatkan dari apa? Dari diskriminan ya, atau D. Nah, besaran D ini nanti menentukan berapa nilai minimumnya dari D-nya. D-nya itu didapatkan dari rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Nah, suatu nilai bisa dikatakan minimum ya, itu kalau misalkan minimum ya, nilai minimum itu dikatakan jika yang pertama itu adalah apa namanya ya, A nya lebih dari 0. Nah, kalau A lebih dari 0 ini apa, otomatis ya nilainya pasti minimum ya, atau grafiknya terbuka ke atas nih. Nah, terus untuk nilai maksimum itu kan berarti A nya kurang dari 0, yang otomatis grafiknya ke bawah ya, untuk ke bawah, berarti yang ini maksimumnya. Nah, jadi udah paham teman-teman ya. Sekarang kita jadi istilahnya maksimumnya di kurang lebih ini teman-teman syaratnya. Nah, makanya di sini dibilang nilai minimum karena A nya lebih dari 0 ya. Itu aja teman-teman. Jadi kita lihat langsung aja masukin rumusnya. Terus ini diminta B kuadrat min 4AC. Nah, teman-teman tahu ya, yang B yang mana, yang A mana, yang C mana. Kita lihat dulu, kita buat lagi lah rumus persamaan fungsi kuadrat umumnya. X kuadrat plus BX plus C. Nah, teman-teman coba samakan sama yang ini. Nah, berarti dari persamaan ini kita dapatkan apa? A nya apa? A nya itu adalah 3 ya. B nya, nah ini ambil ya negatifnya ya. Nah, karena di sini positif ya, berarti sini B nya negatif 24, C nya itu tuh 7 ya. Nah, oke. Sekarang kita masukin ke dalam rumus D nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat berarti min 24 dikuadratkan ya, dikurang 4 dikali A nya berarti 4 kali 3 ya, kurang 4 kali 3 dikurang dikali 7 ya, 4 kali 3 sama kali 7 juga. Nah, teman-teman, berarti kalau teman-teman lakukan, saya gunakan kalkulator teman-teman hitungnya ya. Bentar, 24 dikuadratkan. Nah, teman-teman, ini dapatnya itu ini 576 ya, 576 dikurang 4 kali 3 12 ya, 4 kali 3 kali 7, berarti teman-teman dapat hasilnya itu adalah 84 ya. 84 dikurang 576, 576 dikurang 4, jadi teman-teman dapat itu 492 ya, benar ya, 492. Oke, kita udah dapat diskriminannya. Oh, ternyata nilai minimum itu bukan dari diskriminan teman-teman, berarti ada rumus yang lainnya, itu adalah teman-teman tinggal gunakan apa? D per min 4A. Nah, dari teman-teman gunakan rumus D per min 4A itu sama aja apa teman-teman? Ini sama aja biasa disebut di Y puncak. Nah, makanya tadi saya tulis di sini nilai minimum ya, itu di sini, maksimum di sini gitu ya, saya titikin. Berarti teman-teman ya tinggal masukin aja nilai D-nya ya, nilai D-nya ke sini. Nah, masukin ke dalam sini ya. Sebentar, saya pindahkan dulu ke bawah.
Oke, teman-teman masukin dulu. Tadi dapat rumusnya itu ya puncak ya. Ya puncak D per min 4A ya. Nah, teman-teman. Tadi kita udah dapat D-nya ya. D-nya itu 492 dibagi, ini jangan lupa negatif ya, dibagi 4A. 4 dikali A nya adalah 3 ya. Nah, berarti 492 ya. 492 dibagi 12 berarti ya teman-teman ya. Ini saya pakai kalkulator, hasilnya adalah negatif 41. Nah, berarti kita dapatkan bahwa nilai puncaknya atau nilai minimum dari grafik tersebut, dari persamaan tersebut adalah negatif 41. Jawabannya adalah yang A. Nah, berarti tadi balik lagi ke konsep teman-teman ya. Nilai minimum itu sama aja nih seperti nilai Y puncak ya, atau Y puncak. Nah, Y puncak atau bisa bilang titik ultimate ya di bahasa lainnya ya. Nah, jadi teman-teman tinggal yang pertama lakukan adalah teman-teman cari dulu diskriminannya. Udah dapat diskriminannya, teman-teman masukin ke rumus Y puncaknya. Y puncaknya itu D per min 4A. Nah, terus sebelum sampai ke sana teman-teman perlu tahu juga konsepnya. Kenapa disebut minimum, kenapa disebut maksimum ya? Karena teman-teman lihat di A-nya. Nah, kalau misal A-nya lebih dari 0, makanya disebut minimum ya. Nih di bawah sini ya, grafik ke atas. Terbuka ke atas ya. Terus kenapa disebut maksimum? Karena A-nya kurang dari 0 yang menyebabkan grafiknya ke bawah. Maka di sini nilai maksimum di sini gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan, atau bahkan koreksi untuk soal nomor 19, teman-teman jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.